Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau, tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan tanah Jawa, dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-348. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Ki Argojoyo seakan-akan tersadar dari lamunannya ketika ia sampai di muka regol rumahnya. Terasa dadanya berdesir tajam sekali. Rumah yang ditinggalkannya beberapa saat itu menjadi seakan-akan sudah bertahun-tahun tidak berpenghuni. Kotor, sepi dan pintu peringgitan yang tertutup rapat. Tiang-tiang pendopo yang tegak kaku itu bagaikan tubuh-tubuh yang tegang, menunggu berakhirnya masa yang pahit. "Kita sudah sampai," desis pemimpin pengawal itu. "Kami persilahkan Ki Argojoyo untuk masuk bersama tamu-tamu itu. Kami akan mengawal di halaman depan dan halaman belakang." Ki Argojoyo menjadi termangu-mangu, tetapi ia sadar bahwa yang disebutnya sebagai tamu-tamunya adalah Agung Sedayu, Sekar Mirah, dan gurunya. "Kenapa mereka ikut kemari?" katanya di dalam hati, meskipun ia menyadari bahwa mereka harus membantu pemimpin pengawal apabila ia menghadapi kesulitan. "Silahkan," pemimpin pengawal itu mengulangi. "Terima kasih," sahut Argojoyo. Kemudian kepada Agung Sedayu, Sekar Mirah, dan Ki Sumangkar ia berkata, "Marilah, aku persilahkan kalian melihat-lihat rumah yang menjadi seperti tanah pekuburan ini." Tetapi Agung Sedayu menyahut, "Aku akan berada di antara para pengawal, karena aku merupakan bagian dari mereka selagi aku berada di tanah perdikan Menoreh." Ki Argojoyo mengerutkan keningnya dan Agung Sedayu berkata selanjutnya, "Silahkanlah Ki Sumangkar dan kau Sekar Mirah, kawanilah Ki Argojoyo yang barangkali akan menjadi kesepian." Ki Sumangkar mengerutkan keningnya, dipandanginya muridnya sejenak. Lalu katanya kepada Agung Sedayu, "Baiklah, aku dan Sekar Mirah akan mengawani Ki Argojoyo." Maka ditinggalkannya Agung Sedayu bersama para pengawal di luar. Ki Sumangkar mengerti bahwa Agung Sedayu memang ditugaskan untuk mengawani pemimpin pengawal yang mungkin pada suatu saat akan mengalami kesulitan dari anak buahnya sendiri. Dikawani oleh Ki Sumangkar dan Sekar Mirah, Ki Argojoyo pun kemudian naik ke pendopo. Seperti orang asing ia memandang ke sekitarnya dengan berbagai pertanyaan di dalam hatinya. Tiba-tiba saja tangannya menjadi gemetar ketika ia meraba pintu peringgitan yang tertutup. Perlahan-lahan Ki Argojoyo mengetuk pintu rumahnya. Sekali, dua kali, tetapi ia tidak mendengar jawaban. Ketukan itu pun semakin lama menjadi semakin keras, namun masih belum juga terdengar jawaban. Ki Argojoyo menjadi gelisah. "Apakah istriku tidak di rumah?" Ia bertanya kepada diri sendiri, tetapi ia tidak tahu bagaimana ia harus menjawab pertanyaan itu. Sebenarnya lah,
Ki Argojoyo tidak mengetahui bahwa istrinya benar-benar sudah berada di puncak ketakutannya. Setiap kali pintu diketuk, maka setiap kali hatinya terasa tersayat. Kalau ia membukakan pintu, maka yang ditemuinya adalah orang-orang yang selalu menggetarkan perasaannya. Kadang-kadang para pengawal tanah perdikan menoreh, muncul dengan senjata terhunus sambil menggeram. "Aku melihat seseorang bersembunyi di rumah ini." Tanpa menunggu jawabnya, para pengawal itu pun langsung memasuki rumahnya dan menggeledah setiap sudut. Tetapi karena tidak diketemukan sesuatu, mereka pun pergi sambil bersungut-sungut. Namun di saat lain, yang tiba-tiba saja menyusup masuk pada saat pintu dibuka adalah sisa-sisa orang-orang suaminya. Dengan kasar mereka minta persediaan apa saja yang ada. Katanya, "Anakmu lah yang memerlukan semua itu." Dengan demikian maka perasaan perempuan yang menjadi semakin tua itu bagaikan ilalang yang diombang-ambingkan oleh angin prahara. Tanpa pegangan, kini setiap ketukan pintu terasa bagaikan pisau yang menyengat jantungnya. Karena itu, maka ia tidak lagi berani bangkit dari amben bambu di ruang dalam itu. "Kalau aku tidak membuka pintu itu, mereka pasti akan mengelilingi rumah ini," desisnya, dan perempuan itu memang membiarkan pintu samping rumahnya tetap terbuka. Siang dan malam, ia tidak perlu lagi membuka pintu. Seandainya laki-laki yang kasar dari pihak manapun juga yang ingin memasuki rumahnya itu. Namun Ki Argojoyo tidak mengetahui bahwa pintu samping itu terbuka. Karena itu ia pun mengetuk semakin lama semakin keras. Nyi Argojoyo yang mendengar ketukan pintu itu pun menjadi gelisah pula. Orang-orang yang biasa datang ke rumahnya sudah mengetahui bahwa pintu sebelah selalu terbuka. Tetapi Nyai Argojoyo masih tetap duduk di tempatnya. Dicobanya untuk menduga-duga siapakah kira-kira yang telah mengetuk pintunya itu. Semakin lama justru menjadi semakin keras. "Mungkin para pengawal padukuhan ini baru saja diganti dengan orang-orang baru," katanya di dalam hati. "Mereka masih belum tahu bahwa pintu di sebelah selalu terbuka." Nyai Argojoyo menjadi ragu-ragu sejenak, namun akhirnya ia memutuskan. "Biar sajalah, kalau mereka mau memecahkan pintu, biarlah pintu itu dipecah. Kalau salah seorang dari mereka sempat menengok ke samping, mereka pasti akan melihat pintu itu terbuka." Ki Argojoyo yang sedang mengetuk pintu itu pun menjadi gelisah pula. Bahkan ia berkata di dalam hatinya, "Apakah rumah ini benar-benar sudah kosong?" Tetapi ia tidak berani membenarkan angan-angannya itu. Tidak, ia membantah sendiri di dalam hatinya pula. "Istriku pasti masih berada di rumah ini." Karena itu, maka sekali lagi ia mengetuk semakin keras. Kali ini ia memanggil istrinya dengan suara yang gemetar. "Nyai, Nyai, apakah kau tidak ada di rumah?" Ternyata suara itu didengar oleh Nyai Argojoyo. Semula ia tidak dapat mengenal lagi suara itu. Namun lambat laun, warna suara yang semula kabur itu menjadi semakin lama semakin jelas di depan mata hatinya.
Nyai, Nyai. Tiba-tiba Nyai Argojoyo menjadi berdebar-debar. Ia tidak percaya lagi pada pendengarannya yang sudah terlampau sering keliru. Namun demikian, suara ini terlampau menarik baginya, sehingga dipasangnya pendengarannya baik-baik. Nyai, Nyai! Terasa darah perempuan tua yang sudah hampir membeku itu menjadi hangat kembali. Kini ia mulai berpengharapan bahwa ia tidak salah lagi dengan pendengarannya kali ini. Perlahan-lahan ia berdiri dan berjalan selangkah-selangkah mendekati pintu. Dengan suara parau tiba-tiba saja ia bertanya, Siapa di luar? Jawaban itu telah menyentuh perasaan Ki Argojoyo, sehingga dengan serta-merta ia menjawab, Aku Nyai, Argojoyo. Dada perempuan tua itu berdesir, tetapi ia tidak segera yakin akan pendengarannya. Sekian lama ia mengalami kekecewaan, dan kali ini ia menjadi ragu-ragu. Apakah ia benar-benar mendengar suara itu? Aku Nyai, bukakan pintu. Kini Nyai Argojoyo menjadi semakin yakin bahwa yang didengarnya itu adalah suara suaminya. Karena itu, maka dengan tergesa-gesa ia pergi ke pintu peringkitan. Dengan tergesa-gesa pula dilontarkannya selarak, sehingga suaranya berderak-derak di lantai. Dengan serta-merta, perempuan itu membuka daun pintu. Namun hampir saja ia menjadi pingsan, ketika yang berdiri di hadapannya adalah seorang laki-laki yang tak dikenal, Ki Sumangkar. Oh, terdengar ia mengeluh. Apalagi yang akan datang di rumah ini? Namun sebelum ia kehilangan tenaganya, terasa daun pintu itu terdorong ke samping. Ketika pintu itu terbuka lebar, barulah ia melihat orang-orang lain yang berdiri di luar. Seorang gadis muda dan seorang laki-laki yang pucat. Kakang Argojoyo, benarkah? Ya Nyai, aku Argojoyo. Oh, tiba-tiba perempuan itu memekik sambil berlari ke arah suaminya. Akhirnya kau pulang juga, Kakang. Ki Argojoyo memeluk istrinya yang menangis. Ia tidak menghiraukan lagi siapa saja yang ada di tempat itu. Tetapi ia ingin menumpahkan segala macam kepahitan, kepedihan, dan berbagai perasaan yang bercampur baur di dalam dadanya. Lewat air matanya yang seperti terperas dari pusat jantungnya, Nyai Argojoyo menangis sejadi-jadinya. Ki Argojoyo dapat mengerti betapa berat penderitaan yang dialami oleh istrinya saat ia tidak ada di rumah. Pasti tidak kurang pedihnya dari yang dialaminya sendiri. Sudahlah Nyai. Ki Argojoyo berusaha menenteramkan hati istrinya itu. Kita mempunyai 2 orang tamu. Tetapi Nyai Argojoyo seolah-olah tidak mendengar kata-kata itu. Ia masih belum puas menumpahkan segala macam perasaan yang selama ini menyumbat dadanya. Ki Sumangkar hanya dapat menundukkan kepalanya, sedang Sekar Mirah melemparkan tatapan matanya jauh-jauh. Betapa keras hatinya, tetapi ia pun seorang gadis, sehingga terasa matanya menjadi panas
mendengar tangis Nyi Argojoyo yang memelas. Seperti kepada Sidanti, kebencian Sekar Mirah kepada Argojoyo pun pernah sampai ke puncak ubun-ubunnya. Namun melihat keadaannya, ia tidak dapat mempertahankan perasaannya itu. Seperti pada saat ia melihat mayat Sidanti terbujur di lantai bermandi darah, maka kini ia menjadi iba melihat pertemuan dua orang tua yang telah mengalami kepahitan hidup dari masing-masing itu. Sudahlah Nyai. Ki Argojoyo masih berusaha menenteramkan hati istrinya meskipun tenggorokannya sendiri serasa tersumbat. Anakmu, Kakang. Desis perempuan itu. Bagaimana dengan anak itu? Bertanya suaminya. Ia masih belum kembali, Kakang. Sama sekali. Iya, sama sekali. Tetapi aku memang pernah melihatnya. Hanya seperti bayangan hantu yang tampak sekejap, lalu menghilang lagi. Ki Argojoyo menarik nafas dalam-dalam, lalu ia pun bertanya, "Dengan siapa kau tinggal di rumah ini?" Dengan perempuan tua itu, pemomong anakmu, Kakang. Ki Argojoyo mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia masih di sini. Ia mengawani aku dalam keadaan apapun. Di mana ia sekarang? Ia berada di rumah belakang. Jarang-jarang sekali ia masuk ke dalam kalau aku tidak memanggilnya. Ki Argojoyo mengangguk-anggukkan kepalanya. Kini dihadapinya keluarganya yang porak-poranda seperti tanah perdikan menoreh ini pula. Dengan demikian ia menjadi semakin menyadari bahwa akibat dari sikap yang keras telah menyalakan api peperangan di tanah ini benar-benar tidak bermanfaat bagi siapapun. Mereka pun kemudian bersama-sama duduk di atas sebuah amben yang besar di ruang dalam. Seperti halamannya, maka rumah itu pun seakan-akan sama sekali tidak berpenghuni, kotor dan tidak terawat. Maaf, Desis Nyai Argojoyo. kami tidak dapat menerima kalian dengan cara yang lebih baik. Ki Sumangkar mengangguk-anggukkan kepalanya sambil menjawab, "Tidak apa, Nyai. Di dalam masa-masa seperti ini, kita tidak akan dapat menuntut terlampau banyak. Kita harus memahami keadaan." Tetapi rumah ini benar-benar menjadi rumah hantu. Ki Sumangkar tersenyum. "Aku sudah terbiasa berada di tengah-tengah peperangan." Ki Argojoyo mengerutkan keningnya dan tiba-tiba sorot matanya seakan-akan bertanya tentang laki-laki tua yang mengawani Sekar Mirah itu. "Maksudku?" Dengan serta-merta Ki Sumangkar menyambung, "Aku sudah sering mengalami masa-masa yang pahit. Aku melihat bergesernya kekuasaan dari Demak ke Pajang. Kemudian pergolakan yang seakan-akan tidak ada henti-hentinya antara Pajang dan Jipang. Dengan demikian, aku dapat banyak melihat akibat dari peperangan." Ki Argojoyo mengangguk-anggukkan kepalanya. "Perang itu pasti lebih dahsyat dari yang kita alami di sini." Ki Sumangkar menarik nafas dalam-dalam. Terkenang olehnya sekilas betapa ia tinggal di hutan-hutan dan di pategalan-pategalan yang terbengkalai pada saat ia mengikuti pasukan Tohpati yang sudah kehilangan arah perjuangannya. Katanya di dalam hati, "Perang itu
Di mana-mana sama, yang menimbulkan kematian, kekerasan, dan penyimpangan dari sifat-sifat kemanusiaan yang wajar. Sejenak Ki Sumangkar menundukkan kepalanya. Ki Argo Joyo hanyut ke dalam suatu kenangan yang mendebarkan. Ia mengangkat wajahnya ketika ia mendengar Nyai Argo Joyo berdiri sambil berkata, Maaf, aku akan ke dapur sejenak. "Jangan menjadi sibuk karena kedatangan kami, Nyai," jawab Ki Sumangkar. Nyai Argo Joyo menarik nafas. Hanya air yang akan dapat aku sediakan untuk menjamu tamu-tamu kami sekarang. Itu sudah cukup, dan anggaplah bahwa kami sama sekali bukan tamu. Kami akan tinggal di sini beberapa hari. Hei, Nyai Argo Joyo terperanjat, kemudian ditatapnya wajah suaminya, seolah-olah ia minta pertimbangan. "Iya," berkata Ki Argo Joyo. "Mereka datang bersama sepasukan kecil pengawal, mengawani aku di perjalanan. Mereka akan tinggal di sini untuk beberapa lama, untuk melindungi aku dan keluargaku dari dendam yang mungkin tumbuh di pihak-pihak yang terlibat dalam pertengkaran di atas tanah percikan ini." tetapi Nyai Argo Joyo tidak melanjutkan kata-katanya. Ki Argo Joyo ternyata menangkap kegelisahan di dalam hati istrinya. Katanya, "Kita tidak usah malu mengatakan bahwa kita tidak akan dapat menjamu mereka selama mereka ada di rumah ini. Bukankah begitu?" Perempuan itu ragu-ragu sejenak, namun kemudian ia pun menganggukkan kepalanya. "Bukan tanggungan kita, Nyai," berkata Ki Argo Joyo kemudian. "Mereka akan mendapat rangsum mereka dari dapur-dapur yang khusus dibuat untuk anggota-anggota pengawal yang bertugas di seluruh tanah percikan ini." Perempuan itu mengangguk-angguk pula, tetapi kini ditatapnya wajah kedua orang tamunya itu, dan agaknya Ki Argo Joyo pun menangkap maksudnya. Katanya, "Kedua tamu kita ini pun akan mendapat bagian dari mereka." Nyai Argo Joyo menarik nafas dalam-dalam, kemudian katanya, syukurlah aku tidak akan dapat berbuat apa-apa. Keadaanku sudah terlampau parah. Aku hanya mempunyai persediaan yang sangat terbatas. Itu pun aku dapatkan dengan susah payah. Perempuan tua pemomong anakmu itulah yang mencari untuk kami di sini dengan menukarkan macam-macam barang yang ada dengan beras dan jagung. Ki Argo Joyo mengerutkan keningnya. Ia menjadi semakin menyadari kepahitan hidup istrinya selama ini. "Kami berdua jangan menjadi beban yang membuat Nyai terlampau sibuk," ulang Ki Sumangkar kemudian. "Kami sudah mendapat bagian kami di antara pasukan pengawal. Tetapi hanya karena kami termasuk orang-orang yang agak lain dari anggota pengawal yang lain, maka kami telah dipersilahkan masuk ke dalam rumah ini oleh Ki Argo Joyo." Nyai Argo Joyo menjadi heran, dan bahkan Ki Argo Joyo pun bertanya-tanya di dalam hatinya, apakah kelainan itu? Dan Ki Sumangkar pun meneruskan, "Perbedaan itu adalah karena aku adalah seorang tua yang barangkali tidak lagi dapat berbuat terlampau banyak seperti anak-anak muda. Sedang anakku ini adalah seorang gadis." Ki Argo Joyo mengangguk-anggukkan kepalanya.
Sambil mengusap keningnya, ia berkata, "Aku sudah menjadi bingung karena aku tidak dapat melihat kelainan itu. Justru sekarang aku baru menyadari akan hal itu. Aku hanya menganggap bahwa kalian adalah tamu-tamu kami, tamu-tamu tanah percikan menoreh." Kisu Mangkar tersenyum. Katanya, "Karena itu, silakan Nyai duduk saja di sini. Kita dapat berbicara tentang banyak hal yang kita alami masing-masing selama ini." Terima kasih, tetapi aku akan merebus air. Nyai Argojoyo pun kemudian meninggalkan ruangan itu. Yang tinggal adalah Kisu Mangkar, Sekar Merah, dan Ki Argojoyo. Namun sejenak mereka hanya saling berdiam diri, meskipun di dalam dada masing-masing menggelepar berbagai masalah yang sedang mereka hadapi di saat-saat yang akan segera datang. Dalam pada itu, para pengawal segera mencari tempatnya masing-masing tanpa menunggu Ki Argojoyo. Mereka seakan-akan mengerti bahwa Ki Argojoyo tidak akan sempat menunjukkan tempat bagi mereka. Karena itu, sebagian dari mereka pun segera naik ke pendopo dan yang lain duduk-duduk di serambi gandok. "Apakah di sini tidak ada selembar tikar pun?" desis salah seorang pengawal. Yang lain yang duduk di tangga mengerutkan keningnya. Katanya, "Di sini kita akan mengalami kejemuan selama beberapa hari." "Beberapa hari?" "Iya, apa kau sangka nanti sore kau dapat pulang ke rumah istrimu?" Kawannya hanya dapat menarik nafas dalam-dalam. "Kalau tidak ada tikar di sini, kita akan tidur di lantai." "Tidak, aku akan mencari belarak dan aku akan membuat ketepe. Apa bedanya dengan tikar?" Kawannya tidak menyahut. Sambil menguap ia bersandar pada sebuah tiang. Tetapi sejenak kemudian digeleng-gelengkannya kepalanya. Desisnya, "Aku sudah mulai mengantuk. Persetan dengan Ki Argojoyo. Biar saja kalau orang ini dirampok rakyat seperti macan di alun-alun. Apakah keberatannya? Mungkin karena ia adik Ki Argopati. Tetapi ia sudah melawan kakaknya itu. Apalagi yang harus disayangkan?" Tidak seorang pun yang menjawab. Namun wajah-wajah mereka telah membayangkan kelesuan. Sejak perang berkecamuk, para pengawal itu seakan-akan belum pernah beristirahat sepenuhnya. Setiap kali mereka masih harus bergilir menjaga daerah-daerah yang terpencil. Dan kini mereka harus mengawal orang yang telah membakar tanah perdikan ini menjadi abu. Namun perintah yang mereka terima harus mereka kerjakan. Betapapun beratnya, mereka harus melakukannya di halaman yang kotor dan menjembukan itu pula. Dengan hati yang berat mereka harus mendengarkan nama mereka disebut oleh pimpinan mereka untuk berjaga-jaga pada waktu-waktu tertentu, berganti-gantian di depan regol halaman dan di bagian belakang rumah itu. "Kita mencari tikar di gerbang padukuhan ini. Barangkali para pengawal di sana mempunyai kelebihan," berkata salah seorang di antara pengawal itu. "Aku mengantuk sekali. Nanti malam aku bertugas. Sekarang aku akan tidur." "Carilah, kalau ada, aku ikut tidur." Tetapi yang lain berkata, "Aku akan bertanya kepada Ki Argojoyo, apakah di rumah ini tidak ada tikar sama sekali, meskipun tikar lama." Demikianlah, maka para pengawal itu pun mulai menempatkan dirinya tanpa dipersilahkan oleh Ki Argojoyo yang masih belum mapan benar itu, meskipun di rumah sendiri.
para pengawal itu mencari tempatnya masing-masing. Mereka mencari sendiri tikar di rumah itu. Ternyata mereka masih menemukan beberapa helai dan bahkan ada di antaranya yang masih baru. Di antara para pengawal itu adalah Agung Sedayu yang selalu dibawa berbincang oleh pimpinan pengawal itu. Sementara Ki Sumangkar dan Sekar Mirah yang menjadi tamu Ki Argojoyo itu mendapat tempat di ruang dalam. Bilik kami terlampau kotor, Berkata Nyai Argojoyo. sehingga malam ini masih belum dapat dipergunakan. Sudahlah, sahut Ki Sumangkar. Biarlah aku tidur di amben ini bersama-sama dengan Ki Argojoyo. Sedang Sekar Mirah dapat saja tidur di sembarang tempat di dalam rumah ini. Biarlah ia tidur di dalam bilik yang sering aku pergunakan sehari-hari. Aku akan tidur di bilik sebelah. Berkata Nyai Argojoyo. Dimanapun aku dapat tidur, Berkata Sekar Mirah. Demikianlah, sambil minum dan makan ubi rebus, mereka mencoba untuk berbicara wajar. Meskipun kadang-kadang terasa juga pembicaraan mereka membeku. Sekar Mirah yang sama sekali tidak mengetahui keadaan rumah itu, tanpa prasangka apapun, kemudian memasuki bilik yang diperuntukkan baginya, bilik Nyai Argojoyo. Ketika malam pun kemudian turun, menyelubungi padukuhan itu, maka masing-masing segera mengambil tempatnya untuk beristirahat. Ki Sumangkar dan Ki Argojoyo mempergunakan amben besar di ruang tengah, sedang Nyai Argojoyo tidur di bilik di sebelah bilik Sekar Mirah, meskipun masih belum bersih benar. Dalam pada itu, serombongan orang-orang yang benar-benar sudah tidak dapat berpikir jernih masih berusaha mendekati rumah Ki Argojoyo. Mereka itu justru dipimpin oleh seorang anak muda, putra Ki Argojoyo sendiri. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.